Manchester United diam-diam amati Kaoru Mitoma. Daftar peminat Kaoru Mitoma di musim panas nanti semakin bertambah, di mana Manchester United dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang winger dari Brighton. The Sun mengklaim bahwa ada pendatang baru untuk jasa Mitoma, yaitu Manchester United dikabarkan juga tertarik meminang pemain muda tersebut. Erik ten Hag menyukai dinamika permainan Mitoma dan ia menilai Mitoma bisa membuat lini serang United semakin mumpuni. Setan Merah disebut sudah beberapa kali mengirim pemandu bakat mereka untuk mengamati aksi winger lincah ini. Sejauh ini laporan yang masuk ke pihak MU dikabarkan cukup positif, jadi proses pengamatan pemain terkait dikabarkan akan terus berlanjut sampai akhir musim nanti. Setelah bongkar kebobrokan klub, Antonio Conte segera dipecat Tottenham. Klub Liga Inggris Tottenham dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk segera mendepak pelatihnya Antonio Conte menyusul pernyataan verbal yang ia lontarkan ke pihak klub. Seperti diberitakan sebelumnya, Conte sempat menyindir bos Tottenham Daniel Levy dan juga kegagalan Spurs mengakhiri puasa gelar dalam beberapa tahun terakhir. Tak cuma manajemen, Conte bahkan berani secara terang-terangan mengecam mentalitas skuadnya yang ia anggap mediocre. Seperti dilansir Telegraph, kini Daniel Levy pun enggan melihat pria Italia itu berada di kursi manajer Spurs lagi. Kabarnya Levy menggelar rapat penting pada hari Senin 20 Maret 2023 kemarin dan bisa jadi akan memecat Antonio Conte sebelum jeda internasional berakhir. Sheikh Jassim akan lepas tawaran kedua untuk pembelian MU di pekan ini. Teka-teki siapa pemilik baru Manchester United kini semakin menemukan titik terang. Baru-baru ini diketahui ada dua pihak yang tertarik membeli Manchester United, di mana salah satunya adalah Sultan asal Qatar, Sheikh Jassim Al Thani. Dilansir Sky Sport, Sheikh Jassim dilaporkan akan melayangkan tawaran baru untuk kepemilikan klub raksasa Inggris itu dalam waktu dekat ini. Laporan itu juga mengklaim bahwa Sheikh Jassim sudah memutuskan untuk mengajukan tawaran kedua guna membeli Manchester United. Pekan lalu Sheikh Jassim mengutus konsultannya untuk mengadakan pertemuan, di mana dari hasil pertemuan itu perwakilan Sheikh Jassim merasa puas dengan pemaparan pihak MU. Alhasil mereka merekomendasikan Sheikh Jassim untuk lanjut dalam pembelian kepemilikan klub. Setelah tawaran pertama, pihak Sheikh Jassim yang berada di angka 4,5 miliar pound sterling masih dianggap kurang menggiurkan oleh keluarga Glazer. Kini dilaporkan bahwa pihak Sheikh Jassim menyiapkan tawaran kedua ini di angka yang lebih tinggi. Kai Havertz yang bisa multiposisi bakal jadi rekrutan sempurna bagi Real Madrid. Lini depan bakal jadi sektor yang akan diperhatikan Real Madrid pada musim panas 2023 mendatang. Sosok yang kriterianya mungkin sesuai dengan yang dibutuhkan Madrid adalah Kai Havertz. Sejauh ini pemain 23 tahun itu sebenarnya tidak menjalani musim yang baik bersama Chelsea. Namun menurut laporan Fichajes, Havertz ternyata punya kemampuan yang akan membuat Real Madrid tertarik, di mana pemain Jerman ini bisa bermain multiposisi. Kemampuannya bermain di banyak posisi bakal jadi nilai plus bagi Real Madrid musim depan, dengan Havertz yang bakal bisa mengisi banyak lubang yang perlu ditambal. Walaupun Havertz adalah pemain kesayangan Graham Potter, namun Chelsea bisa saja melegonya. Sebab The Blues bakal perlu dana segar setelah dalam dua jendela transfer terakhir, Chelsea telah jor-joran dalam transfer pemain baru. Itulah sebabnya Chelsea juga tengah mempertimbangkan untuk melepas beberapa pemainnya untuk menyeimbangkan finansial klub. Lupakan Jude Bellingham, Liverpool kini beralih ke Matheus Nunes. Liverpool menyerah untuk mendapatkan Jude Bellingham setelah terkendala soal harga. Targetnya kini dialihkan kepada gelandang Wolverhampton Matheus Nunes. Dilaporkan dari Talksport bahwa Liverpool sedang mencari bidikan lain dengan harga yang lebih murah dan Nunes jadi salah satu opsi yang ada saat ini. Sebenarnya Liverpool sudah tertarik dengan permainan Nunes sejak di Sporting Lisbon,
dan kini penampilan impresifnya di musim perdananya bersama Wolverhampton semakin meyakinkan Liverpool untuk merekrutnya. Dalam laporan yang sama juga disebutkan bahwa harga Matheus Nunes bakal berkisar di angka 60 juta euro, walaupun mahal setidaknya harganya 2 kali lipat lebih murah dari Bellingham. Sabitzer hanya bisa pasrah soal masa depannya di MU. Marcel Sabitzer angkat bicara seputar masa depannya. Sang pemain mengaku pasrah dengan apapun keputusan yang dibuat pihak Manchester United nantinya. Sejauh ini gelandang 29 tahun itu tampil tergolong apik bersama MU. Apapun yang terjadi di musim panas nanti, kita lihat nanti saja, ungkap Sabitzer kepada Gol Internasional ketika ditanya apakah ia akan bertahan di MU atau tidak. Sabitzer sendiri menegaskan bahwa ia saat ini sangat menikmati waktunya bersama Manchester United. Ia merasa nyaman bermain untuk Setan Merah dan siap memberikan segala yang ia miliki untuk Setan Merah. Menurut gosip yang beredar di Jerman, Munchen siap menjual Sabitzer musim panas nanti. Mahar sekitar 20 juta euro disebut sudah cukup bagi MU untuk mengamankan jasa pemain timnas Austria tersebut. Diincar MU, Real Madrid sodori kontrak baru untuk Eduardo Camavinga. Keinginan Manchester United untuk merekrut Eduardo Camavinga musim panas nanti diambang menemui kegagalan. Sebab Real Madrid dilaporkan akan memagari sang pemain dengan kontrak baru. Dikutip The Athletic, MU bakal gigit jari dalam perburuan Camavinga. Madrid disebut tidak akan menjual sang gelandang. Laporan itu juga mengklaim bahwa El Real tidak berminat menjual Camavinga. Pasalnya, Madrid menganggap Camavinga adalah sosok ideal untuk menjadi penerus Luka Modric di tim mereka. Jadi Madrid enggan menjualnya. Madrid sendiri berencana memberikan kontrak baru berdurasi panjang untuk Camavinga. Sebagai kompensasinya, sang pemain akan mendapatkan kenaikan gaji yang besar. Real Madrid nantinya akan memasukkan klausul rilis senilai 1 miliar euro dalam kontrak barunya untuk membuat tim-tim seperti MU tidak mampu membajak gelandang muda tersebut. Meski bawa AC Milan ke perempat final Liga Champions, nasib Stefano Pioli masih terancam. Seperti yang sudah diketahui, Stefano Pioli berhasil membawa AC Milan ke perempat final Liga Champions musim ini. Kendati demikian, ia ternyata masih mungkin dipecat di akhir musim. Pioli merupakan sosok pelatih yang kembali memberi gelar juara Liga Italia bagi AC Milan musim lalu. Namun performa Rafael Leao dan kawan-kawan tiba-tiba menurun musim ini. Bukan hanya karena tertinggal jauh dari Napoli di persaingan juara, tetapi juga posisi Milan di 4 besar yang rawan longsor. Calcio Mercato menjelaskan finish di posisi 4 besar merupakan syarat mutlak bagi Pioli jika ingin posisinya aman sebagai manajer. Milan saat ini masih menghuni peringkat keempat dengan torehan 48 poin dan harus bersaing ketat dengan 4 tim lain yang mengincar posisi 4 besar. Saat ini mereka hanya unggul 1 angka dari AS Roma dan 3 angka dari Atalanta di peringkat ke-6. Walaupun kontrak Pioli di AC Milan masih ada hingga tahun 2025, dengan situasi saat ini posisi Pioli belumlah aman. Ia sangat rawan lengser dari jabatannya di musim depan. Joao Felix berharap berjumpa Benfica di Liga Champions. Penyerang Chelsea Joao Felix berharap bisa bertemu mantan klubnya Benfica di Liga Champions musim ini. Dalam hasil undian Liga Champions yang digelar UEFA Jumat 17 Maret 2023 lalu, Chelsea harus dipertemukan dengan sang juara bertahan Real Madrid. Di mana terakhir kali Chelsea bertemu dengan Madrid adalah pada perempat final Liga Champions musim lalu. Ketika itu Chelsea harus tersingkir dari Real Madrid usai kalah dengan agregat skor 5-4. Namun Joao Felix punya harapan bisa bertemu dengan mantan timnya Benfica di Liga Champions musim ini. Saya ingin menghadapi Benfica untuk kembali ke Estadio da Luz. Saya pikir itu akan menyenangkan. Jika semuanya berjalan dengan baik, kami mungkin akan bertemu di partai final, ungkapnya di Tribal Football.